kilang Pertamina Internasional yang menjadi pusat energi strategis di Kota Mangga, Indramayu. Kilang Pertamina Internasional berkomitmen pada inovasi dan keberlanjutan lingkungan, kilang yang mendukung ketahanan energi sekaligus ekonomi masyarakat. Sobat Milenial and Gen Z, program Suara Milenial kali ini singgah di Kota Indramayu atau yang biasa dikenal sebagai Kota Mangga. Soalnya Kota Indramayu dikenal sebagai kota yang menghasilkan mangga jenis arum manis, gedong gincu hingga cengkir yang jadi unggulannya. Di episode kali ini, Suara Milenial akan mengajak kamu masuk ke jantungnya industri energi nasional. Selama 30 tahun, Kilang Balongan telah menjadi tulang punggung pasokan BBM untuk wilayah Jakarta, Banten, dan sebagian Jawa Barat. Dengan kapasitas pengolahan mencapai 150.000 barel per hari, kilang ini telah memenuhi kebutuhan energi bagi jutaan orang. Penasaran? Yuk ikuti terus perjalananku kali ini. Kamu bakal mendengar dan melihat langsung gimana proses minyak mentah diolah sampai jadi BBM yang kita gunakan sehari-hari. Tapi sebelum masuk ke area Kilang Balongan, ada syarat wajib yang gak bisa ditawar. Yap, harus pakai alat pelindung diri lengkap. Mulai dari wear pack, helm, kacamata, sampai sarung tangan. Semua itu bukan buat gaya, tapi demi keselamatan dan standar keamanan di kilang. Nah, sekarang aku udah ada di salah satu kilang minyak tercanggih yang ada di Indonesia. Yap, selamat datang di PT Kilang Pertamina RU6 Balongan. Selamat pagi, Pak Bu. Hadi. Baik. Sehat. Saya bertemu dengan Bapak Hadi Iswanto selaku Manajer Engineering and Development PT Kilang Pertamina Internasional Unit Balongan. Dari beliau, kita bakal dengar langsung gimana Kilang Balongan terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan energi nasional dan menjaga operasionalnya agar aman dan ramah lingkungan. Udah ada di area kilang nih Pak Hadi, tapi boleh diceritain juga nggak sih ke teman-teman sejarahnya dari Kilang Balongan itu sendiri itu seperti apa dulu asal mulanya Pak Hadi? Ya, Kilang RU6 Balongan ini itu dibangun tahun 1994. Wah. Sudah 30 tahun lebih malahan ya. Nah, dari perkembangan itu dibangunlah tahun 2005 Kilang Langit Biru Balongan. Selanjutnya tahun 2015 ada pembangunan kilang baru lagi, ROPP untuk produksi propilen. Baru dilanjut dengan revamp yang terakhir, kapasitas CDU naik dari 120 menjadi 150.000 barel. Ya. Nah, Pak Hadi, katanya Kilang Pertamina Balongan ini punya teknologi tercanggih. Iya, betul. Tapi boleh diceritain nggak sih Pak secara rinci teknologi apa sih yang memang digunakan di Balongan ini sendiri gitu? Ya, teknologinya itu cukup banyak ya. Yang paling awal itu CDU. CDU, kemudian ada teknologi ARHDM, kemudian teknologi HTU, dan teknologi RCC.
Jadi itu teknologi proses untuk pengolahan minyak. Jadi pengolahan minyak dari minyak bumi menjadi produk-produk, mau jadi pertamak, mau jadi pertadek, ataupun mau jadi propilen. Seluruhnya itu teknologi-teknologi proses dipakai di RU6 Balongan. Itu teknologi yang paling canggih gitu. Canggih dalam konteksnya seperti Iya. apa gitu? Yang pertama kita pastikan itu adalah ramah lingkungan. Ramah lingkungan dalam hal ini kita mengolah minyak bumi, ada kandungan sulfur, kita buang sulfurnya. Kemudian ada kandungan metal, kita sisihkan metalnya, kita bersihkan. Jadi logam-logam berat kita buang, kemudian ada kandungan nitrogen, kita buang. Jadi seluruh kualitas produk kita itu sesuai dengan spek migas. Dan itu juga pastinya ramah lingkungan, gitu Bu. Jadi sudah sejak awal berdiri komitmen menggunakan teknologi Iya. yang canggih itu sudah dilakukan begitu ya Pak? Iya, Hadi? sudah didesain dari awal. Jadi kilang ini kilang yang paling muda yang dimiliki oleh Pertamina. Paling muda. Iya, paling Oh, muda. gitu. Tetapi perkembangan selanjutnya itu pasti ada pengembangan-pengembangan untuk membawa teknologi-teknologi masa kini. Contohnya digitalisasi, sehingga kilang ini akan terus berkembang, terus mengikuti zaman itu. Tetap flow-nya Iya, kekinian, kekinian, gitu. Kalau kata betul. Gen Z and milenial walaupun paling muda gitu ya Iya, Pak Hadi. betul. Oke. Dalam dunia pengolahan minyak, kompleksitas kilang diukur dengan semakin banyak unit proses, semakin modern teknologi yang digunakan, dan semakin besar kapasitasnya, maka semakin tinggi pula nilai Nelson Capacity Index-nya. Proses perjalanan minyak mentah pun panjang. Dari sumur produksi dialirkan melalui perpipaan dan juga melalui kapal tanker. Kemudian dari kapal tanker dikirim ke kilang Balongan melalui single point mooring di tengah laut. Selanjutnya untuk merubah ke berbagai produk, minyak mentah dipanaskan hingga berubah ke beberapa produk. Tadi boleh dibantu jelasin nggak soal alur produksi pembuatan BBM itu sendiri sampai bisa nih masuk ke tangki-tangki masyarakat mereka gunakan untuk kegiatan sehari-hari gitu Pak? Betul, betul. Ini ada CDU. Berarti Nah, yang awalnya itu di sini, di CDU. Dari CDU ini barulah dipanaskan sampai temperatur 350 derajat Celcius sampai 360 derajat Celcius. Itu cukup panas, tapi untuk memisahkan produk-produk minyak bumi tadi, Bu. Produk minyak bumi yang paling ringan itu adalah LPG. Oke. Ya, LPG untuk masyarakat. Itu paling atas. Jadi di top kolom sana itu LPG berada, Bu. Oke. Ya, setelah LPG barulah nafta. Nafta ini sebagai bahan baku untuk pertalite ataupun pertama. Barulah di bawahnya ada fraksi kerosin. Ini adalah bahan baku aftur untuk pesawat terbang, Bu. Itu. Setelah aftur, baru di bawahnya lagi titik didih yang lebih tinggi ada solar. Nah, dari solar itu menjadi bisa produksi solar ataupun pertadek ataupun dexlite. Itu. Dan yang paling terkini produk kami adalah diesel X. Nah, diesel X ini adalah ultra low sulfur diesel. Itu yang diesel dengan kualitas setara Euro 5, sulfurnya paling rendah, yaitu 10 ppm. Itu ramah lingkungan. Ramah lingkungan, sangat-sangat ramah lingkungan. Barulah produk bawahnya setelah solar itu adalah residu. Residu nggak kita buang, Bu. Oke. Jadi kita olah lagi di unit namanya residual catalytic cracking. Jadi kayak bukan sampah ya. Jadi produk bawah itu kita tambahkan katalis, kita panaskan, dia pecah, baru jadi produk LPG, produk propilen, produk gasolin, dan produk solar. Dari tingkat atas sampai tingkat Bawah habis. Manfaatnya ada semua ya? Ada Pak semua, Hadi? jadi produk semua, Oke. seperti itu. Dan tadi kan sudah dijelaskan jenis-jenisnya juga itu. Betul. Mungkin nanti setelah
ketahuan jenisnya, proses pemisahannya itu seperti apa sampai nanti bisa ke tangki masyarakat pasti melewati penelitian dulu di lab. Nah, Iya. jaga mutunya itu juga gimana nih Jadi, Pak Hadi? jaga mutunya, kami dari awal kru datang, kita ambil sampel, Bu. Ambil contohnya, sampelnya, kita analisa di laboratorium kami. Laboratorium kami ini cukup lengkap untuk bisa menganalisa minyak bumi, menganalisa intermediate nafta, menganalisa produk seluruhnya, mau dari LPG sampai pun diesel. Itu seluruh parameter kita teliti, seluruhnya harus sesuai dengan batasan dari Dirjen Migas, tidak boleh lebih dari itu. Semua komponen produk, tadi yang minyak bumi, kemudian di pabrik-pabrik. Jadi di pabrik kita analisa 24 jam. Jadi tidak mungkin itu lolos of, ya gitu. 24 jam kita cek, satu persatu parameter. Sebagai contoh, sulfur, itu kan komponen penting. Kemudian spesifik gravity atau density. Yang ketiga, kalau produk seperti RON, research octane number, dan sebagainya. Masih banyak ini spek-spek yang perlu atau kita yakinkan itu sesuai dan on spec itu, Bu. Indikator checklistnya ternyata Ada, banyak ya, Pak banyak. Hadi. Oke. Betul. Setelah melalui proses pengolahan, hasil produksi kilang balongan disimpan dalam tangki. Dari tangki inilah produk seperti Pertalite, Pertamax, dan diesel dipompakan melalui jaringan pipa menuju integrated terminal balongan. Produk kemudian disalurkan menuju Cikampek hingga ke Pelumpang. Dari Pelumpang inilah distribusi ke masyarakat dilakukan oleh tim Patra Niaga. Seluruh produk dipastikan memenuhi standar Dirjen Migas dengan jaminan kualitas yang dibuktikan melalui Certificate of Quality. Sudah dijelasin juga nih Pak Hadi soal bagaimana kilang Pertamina yang ada di Balongan ini juga memenuhi kebutuhan nasional kita begitu Pak. Ya, jadi untuk kilang balongan ini kapasitas kan 150.000 barel. Itu kapasitas cukup besar. Ini mencakup kebutuhan nasional itu hampir 15%. 15% ya. Karena kan kita mendistribusikan ke ibu kota, jadi kilang balongan ini sangat strategis. Ya, strategis dalam arti bahwa apabila hal-hal yang ada sesuatu di sini akan mengganggu supply di ibu kota, seperti itu. Berarti perannya vital Iya, ya, Pak sangat Hadi. vital, sangat 15% vital. itu sangat Iya, besar sangat begitu besar. ya. Dari Crude Distillation Unit atau CDU, saya diajak Pak Hadi ke unit proses lainnya, yaitu Gas Oil Hydrotreater. Di sini beliau menjelaskan parameter Research Octane Number atau RON pada produk gasolin. Pak Hadi juga menjelaskan produk kilang balongan diesel X yang ramah lingkungan. Nah, untuk RON, di sini itu spesifikasi untuk produk Pertamax, Pertalite, atau yang kami sebut gasoil. Gasolin ya. Ini research octane number. Itu kami ngeceknya menggunakan alat yang khusus. Itu satu-satunya di dunia. Karena mesin satu-satunya di dunia itu adalah brand kita menggunakan CFR1. F1 ya, CFR. Jadi dia melihat nilai research octane number menggunakan mesin sebenarnya. Menggunakan alat mesin, kita masukkan, kita jalankan mesin, nilai RON-nya berapa? Iya. Ya, bukan peralatan yang dites, dicelup, bukan. Tetapi benar-benar mesin yang menilai suatu produk berdasarkan RON tadi. Itu memang alat laborat khusus. Itu namanya CFR F2 itu. Beda-beda angka itu menandakan apa, Pak Jadi Hadi? beda-bedanya itu menandakan kualitas produk. Contohnya kalau orang awam ngomongnya itu titik ketuk mesin. Oke. Itu nilai RON, research octane number. Semakin tinggi atau semakin rendah atau? Semakin tinggi pastinya semakin bagus. Oke. Ada batasannya RON ini, standarnya ya.
dari 0 sampai 100 Oke. standar penilaian. Jadi umumnya bahan bakar itu di atas 100 itu melebihi standar, artinya sangat bagus, tetapi memang tidak digunakan oleh otomotif. Oke. Normalinya dari 92 sampai 100. Oke. Seperti itu. Untuk bahan bakar motor umum 92, untuk bahan motor balap umum itu rata-rata minimum 95 sampai 96. Untuk motor GP itu hampir 100. Hampir 100. Iya, Oke. seperti itu. Upaya menjaga lingkungan juga dilakukan lewat efisiensi penggunaan energi di kilang Balongan. Gas buang dari flare yang biasanya dibakar ke udara kini tidak lagi disia-siakan. Gas buang dari flare dioptimalkan dan dimanfaatkan kembali sebagai bahan bakar gas yang menggerakkan proses kilang. Layaknya LPG di dapur rumah kita. Semua ini jadi bukti nyata bahwa kilang Pertamina Balongan bisa bertransformasi, mendukung program dekarbonisasi menuju teknologi hijau yang lebih bersih. Oke Pak, Ya. tadi kita juga udah banyak mention soal lingkungan, teknologi Betul. yang menghasilkan produk juga ramah lingkungan. Mungkin boleh dijelasin Pak, ada yang katanya namanya hydrotreater itu seperti apa? Ya. Jadi salah satu contohnya kita memproduksi diesel X, yaitu diesel 10 ppm kualitas Euro 5 itu menggunakan teknologi gasoil hydrotreater. Oke. Jadi kilangnya ada yang di sini, ini gasoil hydrotreater ya. Nah, ini adalah teknologi baru dengan menggunakan katalis paling baru dan paling canggih. Kita gunakan di gasoil hydrotreater. Jadi gasoil hydrotreater ini mengolah diesel yang sulfurnya ribuan menjadi 10 ppm. Oke. Iya, jadi sangat kecil. Itu sangat kecil sekali. Setelah produk ini juga sudah dipasarkan, namanya diesel X. Oke. Itu di Pertamina. Jadi setelah diesel X kita kembangkan, baru ada produk baru lagi SAF namanya, yaitu Sustainability Aviation Fuel. Oke. Ya, Sustainability Aviation Fuel itu adalah produk aftur yang menggunakan teknologi co-processing. Nah, co-processingnya ini memanfaatkan minyak jelantah. Nah, minyak jelantah yang masyarakat sudah pakai, tidak dipakai lagi, kita manfaatkan sebagai bahan baku di sini. SAF tadi bahan bakunya co-processing used cooking oil atau minyak jelantah. Barulah minyak jelantah tadi diolah berbarengan dengan kerosin menjadi produk aftur yang kita namakan adalah SAF, Sustainability Aviation Fuel. Itu adalah produk yang sangat ramah lingkungan. Karena kita mempunyai target net zero emission di 2060 seperti itu, Bu. Oke. Kontribusi dari minyak jelantah itu seperti berapa persen Pak kalau diatur begitu? Jadi memang rencana kami itu tahun 2026 kita bisa memproduksi. Target kami adalah sampai 3%. Oke. 3% ya. 3% itu cukup besar. Di dunia saat ini rata-rata di 1, sampai 2% itu ya. Nah, saat ini kami memang lagi mengembangkan pilot test atau skala laboratorium. Jadi katalis kita masukkan ke peralatan skala laboratorium, kita gunakan used cooking oil, di co-processing bersama dengan kerosin menjadi produk aftur. Nah, ini kita dibantu oleh teman-teman teknologi innovation di kantor pusat. Oke. Setelah itu semua selesai, jadi evaluasi selesai, baru kita lanjutkan ke field test atau uji coba langsung di lapangan. Itu di unit kerosin treater nantinya. Jadi seperti itu, Ibu. Jadi ternyata upaya untuk terus menjaga lingkungan juga memaksimalkan
semua yang ada itu butuh kerja sama tim yang banyak begitu ya Pak. sangat Saya betul. senang sekali dengar yang tadi soal minyak jelantah. Iya. Berarti ibu-ibu yang di rumah punya manfaat nih. Iya, Atau restoran-restoran berkontribusi. Karena begitu, kami Pak. juga menerima minyak jelantah yang dari masyarakat untuk dijual melalui teman-teman Patra Niaga, Ibu. Oh, oke. Itu sudah ada programnya. Sudah ada programnya. Iya. Oke, berarti langsung bisa jemput bola begitu Iya, ya jemput Pak bola, Hadi? sebenarnya Nah, sekali. Komitmen untuk menjaga lingkungan juga kan memang sudah dilakukan. Tapi kita mungkin juga melihat ke masa depan dunia yang sangat Iya, dinamis begitu Pak Hadi. sangat Mungkin betul. ada nggak sih program atau hal-hal yang lain yang kedepannya juga komitmen mengurangi emisi karbon dan lain-lain gitu Pak Hadi? Jadi kami juga punya program jangka panjang ya, yaitu mengurangi emisi. Emisi salah satunya adalah mengoptimasi flare gas, itu ya. Jadi flare kita itu tidak dibakar ke udara, Oke. tapi kita manfaatkan sebagai bahan bakar untuk proses kilang. Wah. Itu. Jadi kan umumnya di kilang-kilang ada api yang Iya. di flare. Nah, itu kita kecilkan. Kalau bisa tidak ada lagi. Semua kita recovery menjadi produk flare gas dan menjadi refinery fuel gas. Itu adalah sebenarnya seperti ibu-ibu untuk masak itu kan menggunakan LPG. Kalau kami punya juga refinery fuel gas atau bahan bakar gas untuk mengolah minyak bumi menjadi produk-produk yang ada seperti itu. Jadi analoginya kita mengolah minyak bumi itu seperti masak. Iya. Punya bumbu-bumbu tertentu, Iya. punya resep-resep tertentu untuk menjadi produk yang kita inginkan. Seperti itu. Dan komitmennya tadi yang flare itu juga tetap bisa dimanfaatkan Bisa untuk dimanfaatkan. produksi juga begitu ya Pak? Jadi ketika flare itu kecil, emisinya kecil, itu kita komitmen untuk menjaga lingkungan tetap bersih. Itu tetap bersih. Jadi tetap hijau. Makanya Oke. ada target net zero emission tadi. Oke Pak Hadi, tadi udah banyak cerita Iya, soal iya. produksi, alurnya, dan lain-lain. Tapi mungkin ini juga menjadi pesan penting ya kepada generasi muda, baik milenial dan Gen Z. Betul. Gimana sih Pak Hadi supaya mereka juga bisa menerapkan pemikiran atau mindset untuk mengedepankan energi yang berkelanjutan gitu Pak Hadi? Jadi saat ini kami itu berkomitmen menggunakan atau memproduksi energi bersih sebagai contoh biofuel. Biofuel itu salah satunya tadi kita mau memproduksi SAF, Sustainability Aviation Fuel. Itu kan dari minyak jelantah. Itu adalah salah satu komitmen kami memproduksi energi bersih. Dan sebagai contoh kami juga sudah seluruhnya operasional itu selalu efisien, selalu hemat dan meminimalkan loss. Seperti itu. Kami punya target-target tertentu untuk menurunkan emisi dan meningkatkan efisiensi. Oke. Seperti itu. Ya, kita lihat dari Energy Intensity Index yang kita gunakan. Saran untuk teman-teman Gen Z itu kita harus bijak menggunakan energi karena energi fosil itu bukan energi berkelanjutan, tetapi teknologi saat ini ada teknologi yang berkelanjutan yang kita namakan biofuel. Seperti itu, Ibu. Oke, siap. Berarti industrinya juga sudah komit untuk menjaga lingkungan, menerapkan energi yang berkelanjutan. Nah, sekarang tinggal gimana generasi ke depan tidak hanya sebagai konsumen, tapi turut menjadi agen perubahan ya Pak Hadi. Iya, sangat Siap. betul sekali. Oke, terima kasih Pak Hadi Oke, penjelasannya. terima kasih. Kita udah lihat-lihat juga suasana di kilang seperti apa. Ah. Tapi aku belum puas Pak Oh, Hadi. gitu. Jadi setelah ini aku mau mengunjungi teman-teman di CSR. Baik, Terima kasih baik. atas Terima penjelasannya, kasih. informasinya. Ya. Ini sangat bermanfaat untuk Baik, teman-teman baik. generasi muda. Baik, Terima baik. kasih Pak Hadi. Nanti kita Baik, jumpa baik. di lain kesempatan. Baik. Setelah melihat langsung proses canggih produksi BBM di Kilang Balongan, saya mengunjungi sebuah tempat yang tak kalah menarik. Bukan lagi soal mesin-mesin raksasa, tapi tentang bagaimana kilang Pertamina hadir untuk masyarakat dan lingkungan sekitar. Inilah CSR Kilang Balongan Wiralodra.
Nah, setelah tadi kita sudah mampir langsung ke kilang, lihat proses produksi, bahkan hingga mampir ke lab, ternyata kilang Pertamina Balongan gak hanya fokus pada produksi saja, tapi juga pada isu sosial dan lingkungan. Saat ini aku sudah berada di CSR Kilang Pertamina Balongan yang fokus pada daur ulang sampah. Yuk, ikuti kegiatan aku di dalam. Apa namanya? Selamat Halo sore, Mbak Lia, Pak. gimana kabarnya? Sehat, Bapak Halo, sehat? Ya, sehat. Iya. Nih teman lagi, kita Iya. lagi ngobrol-ngobrol tadi. Lagi ngobrol-ngobrol, lagi cek-cek kondisi. Mau ke sana? Ya. Ya wes, lanjutin ya. Siap. Oke. Ya, Bapak, gimana? mumpun mampir di sini nih, saya tadi habis ke kilang, lihat-lihat, cari tahu soal proses pembuatan BBM, tapi ternyata kilang Pertamina Balongan ini gak hanya fokus pada produksi bahan bakar saja ya Pak, tapi ada proses bagaimana memberdayakan sosial termasuk juga lingkungan. Boleh diceritain nggak sih Pak soal bagaimana kilang Pertamina Balongan ini juga fokus pada isu sosial dan juga lingkungan gitu? Ya. Ya, gini Mbak Lia, jadi betul ya bahwa setiap perusahaan itu di samping operasi pokoknya yang berupa kalau di kami berarti kan mengoperasikan BBM gitu ya, menghasilkan BBM, tentu ada efek sampingnya. Nah, gitu. Nah, efek sampingnya itu pasti sedikit banyak akan berdampak ke masyarakat, kan gitu ya. Nah, karena itu menjadi kewajiban bagi setiap perusahaan itu untuk melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Nah, inilah yang menjadi dasar kenapa setiap perusahaan itu melakukan program tanggung jawab sosial dan lingkungan. Nah, itu. Jadi, karena kewajiban tersebut dan didorong juga oleh bahwa masyarakat sekitar itu perlu perhatian memang. Nah, karena itulah kemudian kami membuat program yang terkait dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kalau dulu kita kenal dengan CSR, CSR, iya. Ya, nah itu banyak program kita. Ada yang berupa memang terprogram, kita setiap tahun melakukan program-program CSR, TCSL tersebut. Ada juga yang berupa charity atau tidak terprogram. Nah ini, kita sekarang ini berada di salah satu program yang memang sudah terprogram. Nah, kalau nanti dilihat bahwa inilah yang teman-teman biasanya di sini kita kenal dengan namanya Wiralodra. Wiralodra, betul. Oke Pak, apa? Wiralodra itu apa Pak? Ya. Boleh ceritain? Jadi kenapa sih namanya Wiralodra? Iya. Nah, kalau dari sisi histori, Wiralodra itu adalah salah satu tokoh kebanggaan warga Indramayu. Wah. Nah, ini perlu kita angkat ini. Iya. Nah, maka apa sih motivasi Wiralodra ini? Dia memperhatikan lingkungan, dia care terhadap lingkungannya, dia bahkan membuat suatu perubahan-perubahan di lingkungan. Nah, ini yang inspirasi ini yang mau kita ambil. Apa yang kita ambil bahwa teman-teman dalam kelompok Wiralodra ini memiliki semangat atau inspirasi yang kuat untuk apa? Di kanan kiri lihat banyak sampah. Ya. Nah, sampah pun banyak. Ada sampah yang organik, ada yang non-organik. Yang terutama yang kita perhatikan di sini adalah sampah yang nggak bisa, biasanya orang nggak ngelirik karena susah, sampah plastik. Sampah plastik. Nah, itu dia. Inilah yang akan coba kita buat atau teman-teman buat itu bisa bermanfaat. Nah, mungkin tadi ya lihat ya banyak sampah-sampah di sini yang dari plastik. Teman-teman ini ngumpulin. Ya, itu ngumpulin mulai dari pertama awal nanti akan ketemu sama tokoh kita Pak Mamat atau Pak Matori ya. Nah, di sana nanti akan dijelaskan bagaimana dulunya begitu susahnya mengajak masyarakat itu memisahkan sampah. Pokoknya punya sampah ya wis dibuang gitu saja. Nah, ini dengan ketokohannya Pak Mamat ini, Pak Matori ini memberikan inspirasi dan mengajak warga sekitar ini untuk ayo kita manfaatkan yang tidak terpakai berupa sampah plastik ini. Nah, sedikit demi sedikit, lambat laun, itu akhirnya masyarakat teredukasi. Iya. Nah, itu kemudian tadi ketika sudah terpilah antara plastik dan bukan plastik, akhirnya dengan kita support pelatihan
dengan support nanti ada peralatan-peralatan yang mungkin perlu disiapkan untuk itu. Studi komparasi ke tempat-tempat lain yang memiliki berbagai macam produk. Dari sampah plastik ini bisa menghasilkan banyak produk dan yang bisa berguna. Jadi bermanfaat lagi. Betul, begitu ya Pak. jadi bermanfaat. Nah, gitu. Berarti Pertamina sendiri memberikan pendampingan langsung dong Pak. Boleh diceritain nggak pendampingan apa atau mungkin ada pelatihan begitu? Betul. Jadi khusus untuk Wiraludra ini, memang tadi seperti saya sampaikan ya bahwa tadinya juga sama ini Pak Matori juga bingung nih kalau saya sudah kumpulin, sudah saya bikin atau dilunakkan gitu ya. Mau diapain gitu kan? Nah, mau di mana ini? Nah, tadi melihat kebingungan seperti ini, kami dari tim Kilang Pertamina Internasional ini kemudian membuat inisiasi juga untuk membuat pelatihan, mengirim Pak Matori ke berbagai tempat yang kira-kira membuka inspirasinya sehingga nanti suatu ketika akan muncul juga ide-ide lainnya, ya. Karena itu nanti akan bisa dilihat bahwa sudah banyak plakat-plakat, sudah banyak furnitur-furnitur yang itu berasal dari sampah plastik. Didaur gitu. ulang lagi, Betul. punya fungsi lagi, Betul. punya nilai jual lagi, begitu ya Pak. Jadi kembali. selain memberikan edukasi pada masyarakat, ini masih bisa dimanfaatin loh, tapi ternyata ada nilainya juga. Betul. Ya Pak. Oke. Nah tadi udah ada pendampingan, pelatihan juga. Berarti Pak Mamat yang nanti akan saya temui ini adalah Gitu. mitra begitu ya Pak? Betul. Jadi betul tadi Pak Mamat itu tokoh ya, local hero yang memang kita hire untuk bisa memberikan pengertian ke masyarakat sekitar dan lain sebagainya agar beliau ini nantinya ketika sudah menjadi sumber inspirasi bagi masyarakat sekitar bisa meniru. Makin luas dan lain sebagainya. Nah Pak, mungkin kedepannya apa sih yang mau dilakukan lagi untuk memberdayakan masyarakat dan lingkungan begitu? Ya, baik. Terima kasih Mbak Lia. Jadi betul ya bahwa kalau teman-teman melihat gerak-gerik ataupun langkah-langkah yang diambil oleh PT KPI Ru 6 Balongan terkait dengan program CSR, TCSL ini, semua program yang kami bikin itu selalu berlanjut. Ya, mungkin teman-teman ingat dulu tahun 2024 kami mengambil program untuk ini adalah dengan rumah besarnya adalah Gagak Winangsi tahun 2024. Nah, 2025 ini akan dikembangkan, kami luaskan lagi. Kami luaskan lagi dan kami sebut itu dengan program yang kita sebut berbisik. Apa tuh Pak berbisik? Berbisik itu adalah berdaya, kemudian berkolaborasi yang inklusif, kemudian berinovasi dan berkarya. Nah, program berbisik ini memang tidak hanya mencakup kepada pengelolaan sampah, ya sudah mencakup berbagai hal. Nanti dia akan mulai nyambung kepada program-program kami yang lain. Apa contohnya? Contohnya adalah tadi dari sistem pemasaran yang sudah mulai dihasilkan oleh teman-teman Wiraludra tadi sudah bisa dimanfaatkan kemana dengan menjalin program yang sebelumnya teman-teman dari teman-teman yang difabel. Kemudian kita sudah bisa menjaring ke keekonomiannya, bisa dimanfaatkan itu dengan bekerja sama dengan instansi lain dan lain sebagainya. Nah, ini bisa kita kemas. Artinya ini bisa kita kembangkan lebih lanjut. Oke, gitu. Berarti inklusif juga ya Pak, ada teman-teman disabilitas yang diikut-sertakan dalam masih tetap program-program yang diikutkan ada. yang seperti itu. Oke, gitu. Seru banget Pak, tapi aku penasaran pengen lihat nanti produknya seperti apa, proses-prosesnya juga, dan apa sih yang bisa masyarakat bawa ke sini, nanti pulangnya bawa apa. Aku kayaknya nanti bakal ngobrol sama Pak Mamat deh. Ya. Makasih banyak ya Pak atas Silakan, Mbak Lia. informasinya. Aku izin Lihat-lihat keliling. ya. Terima kasih ya Pak. Terima kasih ya. Setelah berbincang dengan Pak Zulkifli, saya bertemu dengan Pak Mamat, lokal hero yang berhasil menggerakkan warga di sekitar agar peduli, memilah, dan mengolah sampah plastik menjadi produk yang kreatif. Beliau menceritakan kepada saya kegiatan yang ada di Wiraludra ini. Wah, halo Pak Mamat. Oh, halo juga. Apa kabar? Baik, aduh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Siap. Ya. Apa kabar nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya Baik, Pak. iya. Pak, kita mumpun mampir ke sini tadi habis dari kilang, pengen tahu nih Pak soal CSR dari kilang Pertamina Balongan ini, Wiraludra.
Mungkin Pak Mamat boleh cerita nih ke teman-teman soal teknis yang ada di sini seperti apa? Timnya ada berapa sih Pak kalau boleh tahu? Boleh. Tim kami di sini mungkin terdiri dari ada yang nyacah, yang nyortir, yang nyuci, juga yang nyetak. Mungkin ada sekitar 5 orang lah gitu. Berarti dari komunitas yang sudah bermitra ya Pak? Ya, betul. Oke. Nah tapi Pak, kalau dari Pertaminanya sendiri itu ada pendampingan atau pelatihan nggak sih Pak dalam proses daur ulang sampah ini gitu? Ada. Dari awal pembentukan juga dari Pertamina juga kami tawaran bentuk bank sampah itu, sampai setelah terbentuk juga dari fasilitas bangunan. Terus bukan itu saja, kami juga diberi pelatihan tentang pengolahan atau tentang di luar lainnya, atau sosialisasinya juga. Sosialisasinya diberikan, pelatihan penggunaan alat, betul. juga segala macam dikenalkan gitu ya Pak. Ya. Nah kalau boleh tahu nih Pak, apa saja sih yang nantinya bisa masyarakat sekitar berikan gitu untuk diolah, dan nanti teman-teman masyarakat itu dapat apa Pak sebenarnya? Oh iya, gitu? Kebetulan kami juga selain mengolah sampah ini, kami juga ada ternak ayam petelur. Ada ayam, ada berapa Pak? Ya masih sedikit sih, sekitar 100 lebih lah Itu gitu. udah banyak. Boleh ceritain nggak Pak? Ayam-ayamnya itu ayam petelur berarti? Ayam petelur. Untuk apa? Ayam petelur ya kami buat perputaran ekonomi kami, karena kalau mengandalkan hasil produk ini kan nggak rutin gitu kan. Jadi untuk sementara untuk operasional di pengolahan ini dari penghasilan dari telur. Dan masyarakat bisa nukar sampahnya atau? Gini ya, ada program yang dinamakan telur basah. Wah, apa itu? Telur basah, telur barter sampah. Hah? Barter sampah? Iya. Wah, keren banget. Terus Pak? Sampah itu terdiri dari kan ada limbah plastik, ada juga limbah minyak jelantah. Minyak jelantah, ibu-ibu habis masak, Nah, minyaknya gitu. jangan dibuang. Betul. Artinya gini, bagaimana program ini bisa ada bermanfaat gitu untuk masyarakat. Juga ada edukasi masyarakat untuk bisa memilah lah, atau kami juga bisa menginformasikan ke masyarakat bahwa sampah itu memang ada manfaatnya, Ada nilainya, ada nilai ya, Pak. ekonominya juga itu kan. Ya nggak banyak sih, kami hanya perbandingannya tuh 1 kilo sampah plastik atau sampah yang bisa kami daur ulang itu 1 kilo sama dengan 1 telur. 1 butir telur. 1 butir telur. Lalu? Nah, untuk minyak jelantahnya kami barter itu 1,5 liter sama dengan 2 butir telur. 2 butir telur. Ya itu. Berarti kalau di rumahnya ada ibu, anak, dan bapak udah kenyang ya Pak, dapat Udah, 3 itu butir pasti. telur digoreng, direbus. Wah seru Betul. banget Pak. Oke, Siap, oke. terima kasih ya Pak Mamat Ya, informasinya. sama-sama. Di balik deru mesin raksasa yang tak pernah berhenti berproses, hingga ke tangan-tangan warga yang penuh semangat menjaga bumi, kilang Pertamina International Unit Balongan telah membuktikan bahwa inovasi bisa berjalan seiring dengan kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat. Dengan inovasi pengelolaan kilang hingga gerakan sosial seperti Wiralodra, semua berpadu dalam semangat yang sama, mewujudkan masa depan energi yang bersih dan berkelanjutan untuk Indonesia. Setelah tadi melihat proses pembuatan energi nasional secara langsung, kita jadi tahu bahwa setiap tetes BBM yang masuk ke kendaraan sudah melewati berbagai proses yang panjang serta penggunaan teknologi. Mulai dari teknologi kilang yang canggih hingga program yang luar biasa seperti Wiralodra, kilang Pertamina Balongan menunjukkan bahwa energi bersih patut diperjuangkan. Terlebih mengedepankan added value bagi masyarakat. Saya Lia Hutasoid dan kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Suara Milenial selanjutnya. Bye-bye!